Halo guys, perkenalkan nama saya Yunita Angela Amtiran, NIM 21030100243. Saya mahasiswi Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Negara semester 2. Video ini diperuntukkan sebagai penugasan ujian akhir semester Sistem Politik Indonesia di bawah dosen pengampu Ibu Teni Kurniati Pa. Oke, baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi sistem politik Indonesia. Simak video ini ya guys. Oke, yang pertama kita mulai dengan pengertian sistem politik. Sebenarnya apa sih sistem politik itu? Yang pertama, sistem. Sistem yaitu kedaulatan atau keseluruhan yang kompleks secara terorganisasi. Sedangkan politik yaitu interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembuatan kebijakan untuk mencapai kepentingan bersama. Nah, jika digabungkan, maka pengertian sistem politik di Indonesia dapat diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses pembuatan tujuan atau penentuan tujuan itu. Berikutnya pengertian sistem politik menurut para ahli. Yang saya ambil contoh ada dua. Yang pertama menurut David Esten. Sistem politik adalah interaksi yang abstraksi dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai tersebut diabadikan secara otoritas kepada masyarakat. Yang kedua menurut Gabriel Almond, yaitu sistem politik adalah sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka serta menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Ciri-ciri umum sistem politik. Sistem politik baik modern maupun primitif memiliki ciri-ciri tertentu. Menurut Almond, ia mengatakan bahwa ada 4 ciri dalam sistem politik, yaitu yang pertama, semua sistem politik termasuk yang paling sederhana mempunyai kebudayaan politik, dan yang kedua, semua sistem politik menjalankan fungsi-fungsi yang sama, dan yang ketiga, semua sistem politik melaksanakan banyak fungsi, dan yang keempat, semua sistem politik adalah sistem campuran dalam pengertian kebudayaan itu sendiri. Selanjutnya, fungsi dari sistem politik. Yang pertama, fungsi merumuskan kepentingan untuk menyusun dan mengungkapkan tuntutan politik dalam suatu negara. Yang kedua, fungsi pemaduan kepentingan, di mana fungsi menyatupadukan tuntutan-tuntutan politik dari berbagai pihak dalam suatu negara dan mewujudkan dalam berbagai alternatif kebijakan. Yang ketiga, fungsi pembuatan kebijakan umum, di mana merupakan fungsi yang mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang telah diusulkan oleh partai-partai politik dan pihak lain yang dipilih salah satu di antaranya sebagai kebijakan pemerintahan. Yang keempat, fungsi penerapan kebijakan, yang dimana merupakan fungsi untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Yang kelima, fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan, merupakan fungsi menyelaraskan perilaku masyarakat dan pejabat publik yang menentang atau menyeleweng dari kebijakan pemerintahan dengan norma-norma yang telah berlaku. Yang keenam, fungsi komunikasi politik ialah merupakan proses dalam penyampaian informasi mengenai politik dari masyarakat kepada pemerintah dan juga dari pemerintah kepada masyarakat. Dan yang ketujuh, sosialisasi politik ialah merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat. Dan yang kedelapan, rekrutmen politik ialah merupakan proses dalam menyelesaikan orang yang dimana dipilih atau diangkat sebagai pejabat dari partai atau dalam suatu negara. Selanjutnya, perbedaan sistem politik di berbagai negara. Yang pertama, terdapat 3 fungsi politik dalam menentukan cara bekerjanya sistem politik, yaitu sistem politik. Setiap sistem politik memiliki fungsi pengembangan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk umum. Selanjutnya, rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan masa jabatan pemerintahan. Selanjutnya, komunikasi politik merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik. Hubungan
Sistem politik dengan kebijakan publik, yaitu kewenangan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungan dengan masyarakat yang berorientasi pada kepentingan publik. Hubungan kebijakan publik dengan ilmu pemerintah dalam sistem politik Indonesia tidak hanya dipelajari sebagai proses pembuatan kebijakan, tetapi juga dinamika yang terjadi ketika kebijakan tersebut dibuat dan diimplementasikan. Dan yang kedua, hubungan sistem politik dengan budaya politik, yaitu salah satu komponen penting yang ada di dalam sistem politik. Hubungan sistem politik dengan partisipasi politik. Partisipasi politik sendiri memiliki peranan yang sangat penting baik setiap individu untuk mengontrol dan mengawasi kebijakan pemerintah agar terhindar dari tindakan penyelewengan yang dapat merugikan masyarakat maupun berbagai pemerintahan untuk mengukur tinggi atau rendahnya sistem demokrasi di suatu negara. Dalam partisipasi politik memiliki beberapa jenis atau pola, antara lain yang pertama otonom, yaitu partisipasi yang dilakukan secara sadar dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah. Dan yang kedua konvensional, partisipasi yang dilakukan secara langsung seperti pemilu, pilkada. Dan yang ketiga non-konvensional, yaitu partisipasi yang dilakukan seperti petisi, demokrasi, dan reformasi. Dan yang keempat, digerakkan. Partisipasi ini yang dilakukan atau digerakkan dalam suatu lembaga yang menggerakkan, salah satunya yaitu partai politik atau parpol, dijadikan lembaga utama dan lembaga sentral untuk mengorganisir warga negara untuk berpartisipasi dalam sistem politik. Yang keempat, hubungan antara sistem politik dengan sistem pemerintahan. Tergambar melalui 4 variabel sistem politik yang dikemukakan oleh Samuel Habir dalam bukunya, mengatakan bahwa sistem politik memiliki 4 variabel atau elemen penting, yaitu kekuasaan, kepentingan, kebijakan, dan budaya politik. Perbedaan antara sistem politik Indonesia dan dengan negara demokratis lainnya. Yang pertama, adanya MPR yang merupakan ciri khas dari kearifan lokal Indonesia. Dan yang kedua, adanya Mahkamah Konstitusi yang juga berwenang mengadili sengketa hasil pemilihan umum. Dan yang ketiga, bentuk negara kesatuan yang menerapkan prinsip-prinsip federalisme seperti adanya Dewan Perwakilan Daerah. Dan yang keempat, sistem multipartai terbatas dengan setiap partai yang mengikuti pemilihan umum harus memenuhi ambang batas 4% untuk dapat menempatkan anggotanya di DPR. Suprastruktur dan infrastruktur politik di Indonesia. Yang pertama, suprastruktur politik. Dalam perkembangan ketatanegaraan modern, pada umumnya suprastruktur politik dibagi dalam kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan yudikatif dengan sistem pembagian kekuasaan yang berbeda-beda. Dan yang kedua, infrastruktur politik. Terdiri dari yang pertama, partai politik sebagai institusi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masyarakat dalam mengendalikan kekuasaan. Dan yang kedua, kelompok kepentingan. Dalam gerak langkahnya akan sangat tergantung pada sistem kepartaian yang diterapkan dalam suatu negara. Dan yang ketiga, kelompok penekan, yaitu salah satu institusi politik yang dapat dipergunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan sasaran akhir untuk mempengaruhi bahkan membentuk kebijakan pemerintah. Dan yang keempat, media komunikasi politik merupakan salah satu instrumen politik yang dapat berfungsi untuk menyampaikan informasi dan persuasi mengenai politik. Dan yang kelima, tokoh politik. Tokoh-tokoh politik merupakan proses transformasi seleksi terhadap anggota-anggota masyarakat dari berbagai substruktur. Dalam berbagai subkultur. Sejarah perkembangan sistem politik di Indonesia beserta kelebihan dan kekurangannya. Perkembangan sistem politik Indonesia mengalami 3 periodisasi masa, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Ketiga periodisasi ini
saling berkaitan antara satu masa dengan masa lainnya. Sistem politik waktu itu seperti mengalami reinkarnasi sistem yang berbeda dan dengan simbolisasi yang hampir sama. Kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam sistem politik Orde Lama diperbaiki dan disempurnakan dalam sistem politik Orde Baru. Kemudian kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam sistem politik Orde Baru diperbaiki dan disempurnakan dalam sistem politik Orde Reformasi. Sementara kegagalan yang terdapat dalam sistem politik Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem dan pelembagaan politik yang masih prematur.